Ya, kita sekarang berada di Kongsen, Kongko Seni Kampung Semar ini bersama pelukis Susilo Budi. Susilo Budi Purwanto. Bu Susilo Budi Purwanto. Nah, ini beliau pelukis apa? Surrealis apa? Apa lagi ya nih. Pak Susilo, ini tema-temanya yang dilukis kebanyakan merefleksikan kehidupan dengan ikon wayang ya. Ya. Wayangnya, tapi beliau ini bukan wayang kulit tapi wayang golek. Ini dijelaskan Pak. Saya sebetulnya pengen menggabungkan antara wayang orang dengan wayang golek. Saya kenapa memilih wayang golek karena untuk teknik realis itu lebih masuk karena dia kan 3 dimensi untuk wayang golek. Mengambilnya 3 dimensi, jadi ingin membuat suatu refleksi antara wayang orang dan wayang golek gitu ya, karena ini model realis akan lebih pas karena ini 3 dimensi. Tapi kira-kira gambar ini kayaknya tidak serta-merta hanya sebatas gambar, tapi ada pesannya. Ini pesan-pesan apa sebetulnya yang Pak Susilo senang sampaikan untuk apa namanya diekspresikan gitu? Kalau masalah pesan sebetulnya kan tiap karya punya pesan sendiri-sendiri ya. Punya cerita sendiri-sendiri. Kalau contoh kalau ini kan cerita tentang Triwikromo. Jadi cerita tentang Arjuna Sosrobahu melawan Sumantri. Nah, saya menggambarkan Triwikromo itu kan seperti munculnya nafsu kemarahan itu saya gambarkan dengan raksasa ini. Gitu. Ini amarah, hasrat atau mungkin sifat negatif manusia gitu ya. Ya seperti itu. Jadi ini sebenarnya merefleksikan bagaimana ketika Triwikromo itu tidak bisa mengendalikan diri lagi gitu ya. Akhirnya keluar. Nah, keluarlah aslinya nih sebetulnya gini. Betul. Nah, tapi ini ada wayang ini kok kayaknya ini pesannya apa nih? Ini cerita tentang Sukrosono. Oke. Kan cerita tentang Ya. ibunya Sukrosono. Itu kan Kembar melahirkan ya. kembar. Yang kembar satu itu seperti kayak yin yang saya menggambarkannya. Berarti yang Sumantri normal, yang Sukrosono kayak buto cebol gitu. Nah, ya. seperti itu. Jadi ini suatu hal yang satu kandungan tapi beda apa namanya? Beda wujud. Ya, Walaupun si Sukrosono saktinya bukan main kan gitu. Ya, ini masih satu cerita sih. Ini satu, kalau ini cerita apa? Kalau ini beda lagi, ini cerita wayangnya tidak mengacu pada tokoh tertentu. Ini saya menggambarkan kehidupan pada umumnya. Jadi kayak semacam manusia itu wayang. Ini judulnya kan Dalang yang Wayang. Dalang yang wayang. Artinya kuasanya seperti apa manusia itu tetap dia dikuasai oleh Tuhan. Ada yang menguasai, ada yang maha kuasa. Jadi ini dalangnya wayang juga. Dalang yang juga wayang juga. Nah, tapi kalau yang ini Semar ketemu siapa nih? Kalau ini Semar ketemu Sukrosono. Ini satu cerita dengan ini. Oh, Semar ketemu Sukrosono ya. Jadi Sukrosono itu. Jadi waktu Sukrosono mencari ilmu, akhirnya dia ketemu Semar. Endingnya. Semar dianggap semacam kekuatan supranatural ya, gitu. Dia akhirnya memberi banyak nasihat kepada Sukrosono itu. Nah, ini Pak Budi, ini karya-karyanya kan juga sering mengambil wajah potretnya Pak Budi sendiri. Iya. Nah, ini kan yang nggak tahu yang digambar waktu masih SMA apa waktu muda nih. Wah, iya, yang ada sekarang. Kayaknya bukan yang sekarang. Oh, gitu ya. Ya, ini ceritanya apa nih? Kalau gambar wajah-wajahnya begini. Banyak cerita sih. Banyak cerita. Ini hampir semua kan wajahnya Pak Budi sendiri tadi. Kalau ini sebetulnya cuma menggambarkan, ini contoh, ini menggambarkan tentang happiness, kegembiraan. Bagaimana menggambarkan kegembiraan? Kan sifatnya di dalam. Nah, bagaimana menggambarkannya ya saya menggambarkan lewat wajah, kepala ini. Mengolah Di inner dalam beauty-nya kepala itu. dari dalam pikiran ya. Jadi, nah ini kalau kepalanya Kalau Jepat. yang ini emptiness, jadi kekosongan. Kadang pandangan orang kan hanya menganggap bahwa manusia itu cuman fisik gitu loh kadang. Padahal harusnya ada yang intangible, ada yang di semacam dalam. ini juga. Ini sama, temanya sama, emptiness. Oh, ini kan Pak Budi banyak mengeksploitasi dirinya sendiri nih, banyak sekali. Ya. Nah, ini
Ada satu lagi, Pak Budi senangnya gambar orang kerudung-kerudungan nih. Ini kayak apa namanya? Ini? Ya, ini kayak sebetulnya ini menggambarkan misteri sebetulnya. Misteri kehidupan. Misteri. Jadi ini ceritanya apa? Ini judulnya Jalan Percaya. Jadi orang yang percaya pada adanya Tuhan gitu. Terus ini penggambaran kehidupan yang penuh misteri, ya. Hidup itu penuh misteri, banyak hal yang. Nah ini, kalau ini, ini malah sekilas modelnya kayak Salvador Dali nih. Apa Pak Budi ini yang diidolakan siapa sih pelukis? Ya dulu Dali. Dali, kiblatnya surrealis Dali sama Dali. Magritte. Oke ya. Tapi kalau sekarang siapa nih? Kalau atau sekarang nih yang tetap masih terbayang-bayang. Wah, saya nggak terlalu ngikuti orang lain lah. Iya. Menemukan sendiri saja. Nah, sekarang nih gambar ikan sama kaki ini maksudnya apa nih? Ini biasanya putri duyung nih atasnya orang, kakinya ekor, ini malah dibalik. Kalau ini ceritanya sebetulnya adaptasi. Adaptasi. Jadi maksudnya itu sebetulnya posisinya gini kok, Pak. Oh, ya, jadi dibalik ya. Orang yang masuk ke air, dia harus beradaptasi ke kehidupan air, gitu. Wah, biasanya itu putri duyung yang mendamba. Nah, ini sekarang berarti orang yang harus jadi ikan kan gitu. Nah, ini ada sesuatu yang mungkin Pak Susilo Budi ini menjelaskan. Kira-kira pesan moral, teknis, harapan ini kan supaya seni di Indonesia ini tetap jalan, tetap hidup, berkembang gitu. Kalau saya lihat itu di Indonesia itu cenderungan idenya kurang menurut saya. Idenya yang kurang. Kenapa Pak? Ini idenya kok bisa kurang? Apa kurang pinter atau hanya ngekor? Kurang terlatih kalau menurut saya. Kurang terlatih. Kalau saya sebenarnya ya harus banyak itu melatih ide. Kalau teknis bagus-bagus orang Indonesia. Kurang kreatif, betul. Berarti kurang bisa mengangkat kecerdasan dari karya untuk bisa dieksploitasi atau diekspresikan. Betul. Mungkin kalau teknis jago gitu ya. Tapi bagus, idenya yang kering mungkin kadang-kadang. Ya, idenya kurang dieksploitasi lagi lah istilahnya. Padahal sebetulnya Indonesia juga top kalau masalah ide, karena kan kita ini juga warisan leluhur, idenya, nilai-nilai luhurnya juga banyak sekali. Kalau kebudayaan lama, iya betul. Nah, untuk closing, Pak Budi pesan apa? Kepada generasi muda, kepada yang lain, karena kan kita tetap punya harapan. Kesenian itu harus tetap dijaga ya istilahnya, harus tetap maju. Jangan takut ya istilah. Ya harus tetap dijaga. Jadi seni itu bagian kewarasan. Betul. Menjaga peradaban. Jadi seni salah satu bagian yang harus dibangun. Ini kata Pak Budi, untuk tidak perlu takut, harus terus ditumbuh kembangkan. Dan memang seni merupakan bagian untuk membangun Indonesia tetap pada tataran peradaban, kemanusiaan, dan juga untuk mengembangkan sumber daya yang ada. Saanane, saisane, iso kanggo urip lan nguripi.